I believe that at some point when the investment is made, when the infrastructure. Semuanya bisa auto kaget melihat ini. Begini saran dan kritik keras David Beckham usai melihat permainan kelas dunia Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto di Piala Kemerdekaan. Desak dan ancam Ketum PSSI Erick Thohir untuk segera perpanjang kontrak Nova Arianto sekarang. Benarkah demikian? Nah, ini baru kejutan spesial. Sandy Walsh tiba-tiba umumkan hal mengejutkan ini jelang ronde keempat lawan Irak dan Arab Saudi. Kira-kira apa ya? Yuk tonton video ini sampai selesai ya guys. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, dikabarkan bahwa tepat hari ini usai keberhasilan Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan bergengsi dalam Piala Kemerdekaan 2025 ketika menyudahi dominasi juara Piala Asia U17 2025 Uzbekistan dengan skor meyakinkan 2-0 di Stadion Utama Sumatera Utara, memicu sorotan luas termasuk dari salah satu ikon sepak bola dunia, David Beckham, yang mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait masa depan pelatih Nova Arianto dan dinamika internal PSSI. Beckham memberi apresiasi setinggi langit terhadap keberhasilan skuad Garuda Muda yang dipimpin Nova. Bagi legenda Manchester United dan Real Madrid itu, kemenangan ini bukan sekadar hasil di lapangan, melainkan sinyal masa depan untuk sepak bola Indonesia. Nova telah menunjukkan kualitas luar biasa dalam memimpin tim ini menuju kemenangan besar. Dia pantas diberi kesempatan jangka panjang untuk mengembangkan visi dan filosofi sepak bolanya, ujarnya. Namun, di balik pujian itu, Beckham menyisipkan tuntutan serius kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia mendesak agar kontrak Nova diperpanjang, setidaknya dalam jangka 5 tahun ke depan, agar pelatih berbakat ini tidak digeser begitu saja oleh PSSI, seperti yang terjadi pada Shin Tae-yong beberapa waktu lalu. Banyak pelajaran dari kasus Shin Tae-yong, pemecatan tanpa alasan yang jelas hanya menambah ketidakpastian dan menghancurkan stabilitas program jangka panjang, tambahnya. David Beckham yang sudah akrab dengan Erick Thohir ketika masih menjabat sebagai presiden klub Inter Milan dan DC United itu, menegaskan bahwa Erick Thohir memiliki tanggung jawab untuk memastikan kehilangan bakat pengasuh seperti Nova tidak terjadi lagi. Jika kontrak Nova tidak segera diperkuat, saya yang sudah lama menjalin hubungan baik dengan Erick akan mempertimbangkan untuk menghentikan seluruh bentuk kerjasama maupun dukungan terhadap sepak bola Indonesia. Kekecewaan saya terhadap pemecatan Shin masih membekas, dan saya tidak ingin trauma itu terulang, katanya tegas. Respons keras Beckham juga ditujukan pada keputusan PSSI mengangkat Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas senior. Ia mengecam hasil buruk yang diraih di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni kekalahan memalukan 1-5 dari Australia dan 0-6 dari Jepang. Terkhusus dari laga kontra Jepang, di mana Indonesia nyaris tak melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran. Beckham menyebut performa itu sebagai memalukan dan jauh dari identitas sepak bola Indonesia yang dibangun Shin Tae-yong. Sikap tegas Beckham menyeratkan kritik pedas terhadap PSSI ini bukan sekadar kekalahan. Ketika sebuah tim tak mampu melakukan satu shot on target dalam satu pertandingan, itu menunjukkan bahwa fondasi taktik, mental, dan motivasi telah runtuh. Ini bukan hanya evaluasi di lapangan, tapi refleksi apa yang terjadi dalam struktur dan manajemen tim. Menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Arab Saudi, Beckham memberi Erick Thohir ultimatum jelas jika Patrick Kluivert gagal membalikan tren buruk ini, serta tidak mampu mencetak kemenangan yang bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia, maka pemecatan Kluivert adalah langkah yang pantas dan wajar. Tetapi itu belum cukup. Beckham meyakini Shin Tae-yong adalah satu-satunya figur yang memahami dan mengerti karakter sepak bola Indonesia secara mendalam dan layak dipanggil kembali untuk menyelamatkan timnas senior. Jika Erick mempertahankan Kluivert dalam kondisi kegagalan, saya siap mendukung petisi nasional agar Erick Thohir melepaskan jabatan sebagai Ketua Umum PSSI. Beckham menyimpulkan dengan nada mengejutkan sekaligus serius. Dampak pernyataan ini langsung mengemuka di berbagai forum diskusi sepak bola tanah air. Lebih dari sekadar pernyataan seorang legenda dunia,
Tuntutan itu menyentuh inti masalah antara membangun stabilitas jangka panjang dalam sepak bola, termasuk perpanjangan kontrak pelatih muda potensial atau mempertahankan hiburan sesaat demi hasil instan. Juga terbaca keinginan membebaskan sepak bola tanah air dari trauma kepengurusan yang ternyata mengabaikan sistem dan visi. Tak pelak, publik menyoroti Erick Thohir selaku ketua PSSI. Sejumlah pengamat menyebut perlunya kebijakan berbasis keberlanjutan yang menempatkan prestasi dan pembinaan usia dini sebagai prioritas, bukan keputusan drastis pasca hasil buruk. Nova memicu euforia kemenangan U17. Ini momentum untuk membangun, bukan merusaknya karena keputusan keliru, tulis salah satu pengamat di media sosial. Sementara itu, sejumlah penggemar sepak bola muda mendesak PSSI menanggapi protes Beckham dengan terbuka. David Beckham bukan hanya hype, pendiriannya kuat. Bila dia mengatakan kontrak Nova harus diperpanjang, itu karena dia melihat prospek jangka panjang yang berkelanjutan, tulis seorang pengguna Twitter. Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Semua mata kini tertuju pada Erick Thohir, apakah ia akan merespons tekanan ini dengan menegaskan komitmennya terhadap pembangunan sepak bola jangka panjang, atau tetap bersikap defensif terhadap kritik dari salah satu nama terbesar dalam sejarah olahraga paling populer di dunia. Satu hal yang jelas, keberhasilan timnas Indonesia U17 bukan sekadar kemenangan 2-0 melawan Uzbekistan. Itu adalah titik tolak dari harapan baru jika dikelola dengan cermat. Namun jika dikesampingkan oleh kebijakan semena-mena, harapan itu justru bisa berubah menjadi pesan kehilangan jalur. Kini, semuanya terjawab di tangan PSSI. Sementara itu, dengan unggul 3 poin dari Tajikistan di posisi ketiga dan 4 poin atas Uzbekistan yang menjadi juru kunci, timnas Indonesia U17 dipastikan tidak akan tergeser dari posisi 2 besar. Artinya, hanya tinggal 1 langkah lagi menuju tangga juara. Namun jalan itu tak akan mudah. Di laga pamungkas Senin 18 Agustus 2025 pukul 20.30 WIB, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi lawan paling berat di turnamen ini yaitu Mali U17. Mali yang berstatus sebagai runner-up Piala Afrika U17 2025 tampil mengerikan sepanjang turnamen. Mereka membantai Uzbekistan 5,1 dan menundukkan Tajikistan 4,2 dalam 2 laga awal. Tak hanya mengandalkan teknik, Mali juga dikenal memiliki kekuatan fisik dan power luar biasa, sesuatu yang pernah jadi mimpi buruk bagi Indonesia. Masih hangat diingatan bagaimana timnas U17 dihantam Korea Utara U17 dengan skor telak 0,6 di perempat final Piala Asia U17 2025. Saat itu, Garuda Asia tak kuasa mengembangkan permainan melawan tim yang tampil penuh tenaga. Kini ada satu-satunya cara untuk mengunci gelar juara Piala Kemerdekaan 2025, yaitu mengalahkan Mali U17. Tidak ada jalan lain. Namun, pelatih Nova Arianto sejak awal menekankan bahwa target utama bukanlah gelar melainkan pengembangan pemain. Kalau target pribadi, saya tidak memberikan beban juara. Saya ingin pemain berkembang dan mendapatkan pengalaman luar biasa, kata Nova Arianto. Meski begitu, kemenangan atas Mali akan menjadi simbol kemajuan nyata bagi skuad muda ini baik secara individu maupun kolektif. Tapi tunggu benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Ketua PSSI Erick Thohir didampingi langsung Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk menyaksikan langsung laga perdana Piala Kemerdekaan 2025 Timnas Indonesia U17 melawan Tajikistan. Meski bermain imbang melawan Tajikistan dengan skor akhir 2-2, Erick Thohir mengaku senang PSSI bisa mengundang 3 negara dalam laga Piala Kemerdekaan 2025 ini. Pertandingan ini menjadi ajang pemanasan Timnas Garuda Muda menuju Piala Dunia U17 2025 mendatang. Erick pun kagum melihat antusiasme masyarakat Sumatera Utara yang sangat besar menyaksikan laga sepak bola skala internasional.
Kami bisa bangga diterima secara tangan terbuka oleh Pak Gubernur dan seluruh masyarakat di Sumatera Utara untuk mulai membangkitkan lagi sepak bola di Sumatera Utara. Nah, tentu dengan apa caranya? Dengan menghadirkan tim nasional yang hari ini U17. Luar biasa, 12.000 penonton untuk pertandingan U17. Dan memang kebetulan para peserta yang hadir juga memang tim-tim. Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan gemilang 2-0 atas Uzbekistan U17 dalam lanjutan Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara Jumat malam. Hanya bisa menyerang tapi juga aktif dalam membantu pertahanan. Segera dimulai, ini dia. Meski kalah dalam penguasaan bola, pasukan Nova Arianto tampil efektif dengan mengandalkan pressing tinggi dan serangan cepat. Gol pembuka lahir di menit ke-17 lewat sepakan akurat Dimas Adi Prasetyo yang tak mampu diantisipasi kiper lawan. Masuk babak kedua, Indonesia bermain lebih sabar dan berhasil meredam serangan berbasis penguasaan bola dari Uzbekistan. Gol kedua akhirnya tercipta pada menit ke-68 melalui tandukan Muhammad Al-Ghazani setelah menerima umpan sepak pojok dari sisi sayap. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen sementara dengan 4 poin, tepat di bawah Mali yang memimpin usai mengalahkan Tajikistan 4-2. Hasil ini menjadi modal penting bagi Garuda Muda untuk mencegah asa lolos ke babak berikutnya. Yang pertama pastinya saya sekali lagi sangat senang ya, saya sangat senang karena 2 kali uji coba yang kita jalani secara kualitatif, secara intensitas pertandingan bagi saya sangat kuat karena Uzbek juga tampil satu pada hari ini, dan memang untuk kami pada hari ini adalah bagaimana saya memberikan kesempatan kepada beberapa pemain yang di pertandingan pertama tidak tampil, karena saya ingin menyisakan ada 4 pemain yang akan tampil, dan saya bersyukur lagi walaupun masih banyak catatan, tapi saya senang pemain-pemain bisa memberikan yang terbaik walaupun masih banyak evaluasi, tapi saya yakin pemain bisa belajar dari situasi pertandingan hari ini dan harapannya. Klub Thailand Buriram FC akhirnya secara resmi mengumumkan bergabungnya pemain timnas Indonesia Shandy Wolves. Melalui akun Instagram resmi, Buriram mengunggah video Shandy Wolves yang mengaku tak sabar segera bergabung dengan tim. See you soon in Thailand. Shandy Wolves akan bereuni dengan pemain timnas Indonesia lainnya, Sean Patinama, yang telah lebih dulu bergabung dengan Buriram awal Juli lalu. Shandy Wolves pindah ke Buriram dengan status permanen transfer. Namun Buriram tak menyebut berapa dana yang dikeluarkan untuk menebus Shandy Wolves dari Yokohama Marinos. Sebelumnya Shandy Wolves bergabung dengan Yokohama Marinos sejak Februari 2025. Namun Shandy Wolves jarang mendapat waktu bermain di G1 League. Panitia Garuda International Cup atau GIC 2025 menggelar konferensi pers di Bogor sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen sepak bola usia muda terbesar di kawasan Asia Tenggara. Acara ini turut dihadiri PLT Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, yang memberikan dukungan dan apresiasi terhadap penyelenggara GIC 2025 sebagai wadah pembinaan talenta muda. Turnamen yang akan digelar pada 21 hingga 24 Agustus mendatang diikuti oleh 12 negara, termasuk Indonesia, Jepang, China, Korea Selatan, India, Pakistan, Filipina, Malaysia, Kamboja, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. GIC 2025 merupakan edisi kelima yang akan menghadirkan 4 kategori usia, yaitu U10, U12, U15, dan U17 dengan kategori U15 menjadi tambahan baru. Pertandingan akan berlangsung di 2 venue, yaitu di Asiop Training Ground Sentul Bogor untuk kategori U10, U12, dan U15, serta Asiop Stadium Jakarta Pusat untuk kategori U17. Turnamen ini berlangsung bertepatan dengan perayaan HUT Republik Indonesia ke-80 dan selain itu juga bisa menjadi wadah PSSI untuk mencari bibit-bibit terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia muda. Khusus kategori U17 yang pasti akan bergulir setiap tahunnya. Wahyu Budiarto selaku Project Direktor GIC mengatakan bahwa GIC 2025 ini bisa dipastikan lebih meriah dari tahun sebelumnya dan lebih kompetitif, dikarenakan hadirnya tim-tim besar yang akan ikut berpartisipasi pada tahun ini.
pastinya tahun ini bakal lebih kompetitif juga karena banyak tim-tim besar yang baru pada hadir tahun ini juga. Juga di area entertainment juga bakal banyak games, ada dance competition, ada tadi Bu Fema sempat bilang ada fun kids competition ya untuk anak-anak, lalu ada live akustik, bazar, food and beverage, itu banyak sekali. Selain itu, Indra Syafri juga menyampaikan terima kasih kepada ASIOP melalui GIC 2025 yang mengundang tim dari luar negeri. Ajang ini nantinya membuat pemain muda memiliki pengalaman bertanding di level internasional. Makanya tadi kita terima kasih kepada ASIOP yang tidak hanya membuat event yang dulunya kalau nggak salah kan cuma event yang ada di antara akademi SSB yang ada dalam negeri. Sekarang ada beberapa event termasuk ASIOP lewat Garuda Internasional ini atau GIC mengundang tim-tim dari luar negeri. Satu, anak-anak kita dapat pengalaman bagaimana sih bermain dengan pemain-pemain yang kualitasnya mungkin lebih baik atau mungkin sama, tetapi dengan negara yang berbeda. Yang selamanya ini kita yang selalu hadir ke luar negeri, sekarang kita coba. Manajemennya ASIOP mencoba untuk bagaimana eventnya kita balik mereka yang datang ke dalam negeri. Dengan dukungan berbagai pihak dan antusiasme peserta, GIC 2025 diharapkan tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga titik awal lahirnya generasi emas sepak bola muda Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah sepak bola internasional. Sejak awal laga, Semen Padang melancarkan serangan intensif ke pertahanan Dewa United. Mereka nyaris mencetak gol di menit ke-27 dari bola sundulan Bruno Gomez. Akan tetapi, kiper Dewa United dengan sigap menepis bola melampaui mistar gawang. Gol keempat tercipta di menit ke-38 untuk Semen Padang, namun dianulir wasit setelah VAR menunjukkan adanya offside. Skor kacamata pun bertahan hingga masa jeda. Gol yang ditunggu akhirnya datang pada masa injury time di menit 92. Tendangan bebas Felipe Chabi melesak mulus ke gawang Sonny Stevens untuk membawa Semen Padang unggul 1-0. Chabi gol dari tendangan bebas membuat Semen Padang. Belum puas, skuad Kabau Sirah menambah gol lagi lewat aksi solo Bruno Gomez. Ia lolos dari offside, kemudian melakukan Stevens dalam situasi 1 lawan 1 pada menit 96. Skor 2-0 menutup laga dan memastikan poin penuh bagi tuan rumah. Bali United bangkit pada babak kedua dengan Irfan Jaya mencetak gol pada menit ke-61 dan membuat skor menjadi 2-2. Data terbaru kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan atau OCHA menyebutkan hampir 13.000 anak-anak di jalur Gaza, Palestina dirawat di rumah sakit pada Juli karena malnutrisi parah. 2.800 anak diantaranya menderita malnutrisi akut yang parah. Laporan tersebut mencatat bahwa pada bulan Juli, Program Pangan Dunia WFP mengatur 1.012 truk yang membawa total 13.000 ton makanan melalui perlintasan perbatasan Gaza. Namun, hanya 10 truk yang mencapai gudang yang ditentukan di dalam jalur Gaza, sementara sisanya dibongkar di sepanjang jalan. Lebih dari 100 lembaga swadaya masyarakat mengecam pemerintah Israel karena menghalangi upaya mereka untuk membawa pasokan bantuan ke Gaza. Israel telah menolak permintaan dari puluhan LSM untuk mengangkut pasokan bantuan ke jalur Gaza dengan alasan mereka tidak berwenang untuk mengirimkan bantuan.
Pada bulan Juli saja, lebih dari 60 permintaan dari puluhan LSM telah ditolak. Sistem registrasi Israel digunakan sebagai alat tambahan untuk memblokir bantuan, mencegah makanan dan obat-obatan masuk ke jalur Gaza ketika sedang menghadapi kelaparan terburuk. Bantuan senilai 2,5 juta dolar Amerika atau sekitar 38 miliar rupiah yang dihimpun oleh Oxfam yang berkantor pusat di Inggris diblokir di luar jalur Gaza oleh Israel. Sementara itu, pendiri World Center Kitchen, Chef Jose Andres, mengunjungi dapur lapangan organisasi tersebut di Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina. Ia bertemu dengan staf lokal dan mencoba roti serta makanan yang baru disiapkan pada Kamis waktu setempat. Andres mengatakan semua perlu mendukung rakyat Palestina untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri, memastikan semua orang memiliki akses terhadap makanan, semua orang memiliki akses terhadap air. Andres juga mengunjungi Israel dan memberikan penghormatan di lokasi festival musik Nova. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan rasa optimisnya terhadap kemungkinan perdamaian antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kepada wartawan di Gedung Putih, Trump mengatakan pertemuannya dengan Putin di Alaska akan menjadi pertemuan yang baik. Namun yang lebih penting adalah pertemuan kedua yang sedang direncanakan dengan Putin dan Zelensky serta kemungkinan beberapa pemimpin Eropa. Trump juga mengungkapkan keyakinannya bahwa kedua pihak ingin berdamai. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 14 Agustus menyatakan Amerika Serikat sedang melakukan upaya tulus untuk menghentikan perang di Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbicara kepada para menteri dan pejabat keamanan senior Rusia menjelang pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Alaska. Putin menyatakan Amerika Serikat melakukan upaya tulus untuk menghentikan permusuhan, menghentikan krisis dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Ia juga mengindikasikan bahwa Moskow dan Washington dapat menyetujui kesepakatan pengendalian senjata nuklir sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat perdamaian. Rusia dan Amerika Serikat sejauh ini memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia. Perjanjian terakhir antara kedua negara yang membatasi jumlah senjata nuklir akan berakhir pada 5 Februari 2026. Menjelang pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Alaska, souvenir kedua pemimpin memenuhi rak-rak toko cenderamata di Moskow, Rusia. KTT ini menandai pertemuan tatap muka pertama antara kedua pemimpin sejak Trump kembali menjabat pada Januari 2025. Manajer salah satu toko, Yuliana Igonina, menyatakan kaos dan boneka yang menggambarkan Putin dan Trump secara berdampingan menjadi souvenir paling populer dalam beberapa hari terakhir. Presiden Persatuan Kolektor Rusia Valery Arkhipov mengungkapkan hubungan Rusia-Amerika Serikat selalu menjadi tren. Acara yang berkaitan dengan pertemuan kedua negara selalu diikuti dengan souvenir yang dapat dikoleksi. Koleksi Arkhipov antara lain mencakup amplop souvenir Olimpiade Moskow dan souvenir untuk memperingati program luar angkasa Rusia dan Amerika Serikat. Televisi pemerintah Korea Utara KRT merilis rekaman gambar pertemuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dengan Ketua Majelis Rendah Rusia atau Duma Vyacheslav Volodin di Pyongyang, Korea Utara. Gambar yang diambil pada Kamis 14 Agustus menjelang peringatan Hari Pembebasan Korea menunjukkan Kim dan Volodin menghadiri upacara di lapangan Gapura Kemenangan, menonton pertunjukan, menyapa anak-anak dan melambaikan tangan kepada kerumunan warga. Volodin, sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, menyampaikan salam dari pemimpin Rusia tersebut dan berterima kasih kepada Kim atas dukungan Korea Utara terhadap operasi militer Rusia di Ukraina. Kim menyebut kunjungan itu mencerminkan aliansi yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Korea Utara dan Rusia yang terbentuk di tengah perjuangan bersama untuk mengekang kebangkitan neo-Nazi dan menjaga kedaulatan, keamanan, dan keadilan internasional. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dalam pidato peringatan 80 tahun pembebasan Korea dari penjajahan Jepang menyatakan ia akan memulihkan fakta untuk menangguhkan aktivitas militer di sepanjang perbatasannya dengan Korea Utara.
Fakta yang ditandatangani pada pertemuan puncak antar Korea pada 2018 dirancang untuk mengurangi ketegangan di sepanjang perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Namun Pyongyang membatalkan perjanjian setelah Seoul menangguhkan sebagian dari perjanjian tersebut di tengah meningkatnya ketegangan. Sejak memenangkan pemilu Juni lalu, Lee berusaha untuk kembali berdialog dengan Pyongyang seiring upaya pemerintahannya untuk meningkatkan hubungan kedua negara tetangga yang secara teknis masih berperang. Pemimpin perusahaan keamanan swasta Amerika Serikat yang merupakan pendukung utama Presiden Donald Trump, Eric Prince, menyatakan ia memiliki kesempatan 10 tahun dengan Haiti untuk memerangi geng kriminal di negara itu. Perusahaannya Vectus Global juga akan mengambil peran dalam memulihkan sistem pemungutan pajak Haiti setelah situasi keamanan stabil. Ia berharap dapat merebut kendali dari geng-geng kriminal dalam waktu sekitar 1 tahun. Prince tidak mau berkomentar tentang jumlah yang akan dibayarkan pemerintah Haiti. Vectus mulai beroperasi di Haiti Maret lalu, mengerahkan drone yang dikoordinasikan dengan satuan tugas yang dipimpin Perdana Menteri Haiti. Namun keterlibatan jangka panjang mereka di Haiti belum pernah dilaporkan sebelumnya. Banjir bandang akibat hujan deras melanda Chasoti, distrik Kiswar, Kashmir, India. Sedikitnya 60 orang tewas dan lebih dari 250 hilang. Jumlah korban kemungkinan masih terus bertambah. Operasi penyelamatan masih berlangsung. Banjir menghanyutkan dapur umum dan pos keamanan di jalur ziarah menuju kuil Makhelmata. Kejadian ini terjadi sepekan setelah banjir dan longsor besar menelan satu desa di Uttarakhand, India. Badan Meteorologi India IMD menyebutkan curah hujan lebih dari 100 mm per jam di daerah pegunungan dapat memicu banjir bandang dan longsor. Pemerintah Pakistan melaporkan 54 korban jiwa akibat hujan deras di wilayah utara dan wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan. Di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, 43 orang tewas dan 14 orang terluka, sementara 30 rumah rusak. Di Kashmir, banjir bandang menewaskan 11 orang. Sejak akhir Juni, bencana terkait hujan telah menewaskan lebih dari 300 orang di seluruh Pakistan. Badai tropis Podul membawa hujan deras yang merendam jalan dan kendaraan di Provinsi Guangdong, China. Mobil terjebak di jalanan yang berubah menjadi sungai di kota Foshan. Badai Podul mendarat di Fujian setelah melemah dari topan usai menghantam Taiwan dengan kecepatan angin 191 km per jam. Sisa badai kini bergerak ke barat laut dengan kecepatan hingga 35 km per jam dan masih menimbulkan banjir luas. Kebakaran hutan di wilayah tengah Portugal pada Kamis waktu setempat membuat langit memerah. Tahun ini kebakaran sudah membakar 52.000 hektar lahan, melampaui rata-rata 2006 hingga 2024. Data Uni Eropa menunjukkan peningkatan luas kebakaran sekitar 10.000 hektar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Para ilmuwan menyebut musim panas yang lebih panas dan kering di kawasan Mediterania meningkatkan risiko kebakaran. Langit Zamora Spanyol memerah akibat kebakaran hebat di tengah gelombang panas terpanjang dalam sejarah negara ini. Sekitar 148.000 hektar terbakar tahun ini, tertinggi kedua sejak 2006, juga seperempat dari total kebakaran di Uni Eropa pada tahun ini. Spanyol menerima 2 pesawat pemadam dari Prancis. Polisi menangkap 10 orang dan menyelidiki puluhan lainnya terkait kebakaran yang terjadi sejak Juni, termasuk 1 tersangka yang diduga memicu api di lahan pembuangan sampah ilegal. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke seluruh rakyat Indonesia.